Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa liwalidayna wa limasayyikhina wa limuslimina wa limusrifina wa lisairil muslimina fid dharain amin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Jabar Rahmah yang semoga senantiasa dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita Al-Jami' dalam kitab Bulughul Maram. Sekarang masuk kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Ada yang coba bisa dibaca? Gak apa-apa, kalau bisa nanti bergilir biar ada dapat keberkahannya semua. Gitu. Jangan hanya silahkan dibaca hadisnya dan terjemahannya biar yang lain bisa menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa adalu an la an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Muttafaqun 'alaih. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang kondisinya berada di bawah kalian, dan janganlah melihat orang yang kondisinya di atas kalian, karena itu lebih pantas membuat kalian tidak mengkufuri nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Alhamdulillah, pada hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana beliau mendengar dari Rasulullah SAW tentang perkara yang bisa membuat kita semakin bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapati perkara yang tinggi tentang dunia, perkara yang banyak, itu fitrahnya manusia yang ingin mendapatkan hal yang serupa, minimal bisa mengejar hal itu. Makanya kenapa di era sekarang, apalagi era medsos yang tanpa ada remnya remnya hanya diri kita sendiri, itu ketika melihat orang flexing itu pasti FYP. Iya kan? Orang flexing sana sini ada entah itu dapat mobil baru kah, atau dapat liburan entah kemana kah, atau kemudian flexing rumah dan seterusnya. Hal-hal semacam itu hari ini memang akhirnya lebih cepat viral dibandingkan kemudian ketika bagaimana kita mengamati kondisi yang di bawah. Makanya ini memang menjadi hal yang terbiasa di manusia. Bahkan Imam An-Nawawi sendiri menyampaikan, ketika kita sering mendatangi orang kaya, itu terkadang sedikit kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena pertanyaannya pasti selalu dibandingkan. Ketika kita berkunjung ke orang-orang kaya atau ke tempat orang kaya, itu pasti yang kita bandingkan adalah kapan ya saya bisa begini. Pasti begitu. Minimalnya loh, ini nggak salah. Tapi minimalnya pasti begitu. Kapan saya bisa begini? Kapan saya bisa seperti dia? Kapan? Tanpa melihat bahwa kita itu sudah mendapatkan nikmat yang patut disyukuri, yang belum tentu orang itu punya. Maka Rasulullah mengatakan tadi, fahuwa asdaru an la tasdaru nikmatullah alaihi. Karena itu yang lebih tepat, lebih pantas, yang lebih benar untuk agar kita tidak meremehkan nikmatnya Allah. Nah, kita ada
merasa. Makanya ada istilah apa dalam bahasa kan rumput tetangga lebih hijau. Ya kan? Ketika kita melihat bahwa rumah kita dengan rumah tetangga, kemudian kita lihat rumput tetangga kok lebih hijau, padahal di kita mungkin rumputnya nggak hijau, tapi di sisi yang lain itu lebih baik daripada rumah tetangga. Itu hampir setiap aspek apapun itu sangat begitu. Makanya menjadi perhatiannya bahwa berkaitan dengan urusan-urusan dunia, hendaknya lah kita sering tafakurnya adalah tafakur kepada orang-orang yang di bawah kita. Ya, meskipun terkadang nanti ada dilematis juga. Apa itu? Yaitu ketika kondisi kita mendapatkan nikmat, terus ada orang tertimpa musibah. Kadang itu ada rasa syukur. Alhamdulillah bukan saya. Satu sisi itu betul, kita bersyukuri nikmat Allah. Ya, maka memang itu sudah menjadi fitrahnya kita. Ketika ada orang mendapatkan musibah dan musibah itu tidak mengenai kita bersyukur. Cuman memang yang nanti harus di level up-kan lagi, dinaikkan lagi adalah jangan kemudian berhenti pada titik itu. Berhenti pada bersyukur bahwa kita tidak mendapatkan musibah itu. Tetapi bersyukur juga bahwa apa yang dia alami menjadi pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya tanpa kita harus mengalami hal tersebut. Ya. Maka ketika kita melihat urusan dunia, Rasulullah mengingatkan untuk kita melihat asfalnya, orang yang ada di bawah kalian, ya, di bawah kalian. Ya, dan jangan melihat siapa yang ada di atas kita. Karena selalu ketika begini, kita tahu bahwa di atas langit masih ada langit. Ya, ketika kita melihat ada orang yang luar biasa begini, kita pengen seperti dia. Kalau kemudian kita dapati udah sampai pada tahap pasti kita akan pengen lebih lagi. Maka dalam persoalan urusan dunia itu tidak akan ada habisnya. Oh, yang ini dapat mobil baru, nanti 2027 keluar lagi mobil baru lagi, pengennya yang itu lagi. Nanti keluar 2028 keluar lagi yang baru, pengennya yang baru lagi. Itu kan terus urusan dunia itu tidak akan pernah ada habisnya. Tuntutan manusia pada urusan dunia itu tidak akan ada habisnya, tidak akan ada selesai. Makanya Rasul mengingatkan bahwa untuk urusan dunia kita tidak akan ada habisnya kalau untuk melihat ke atas. Dan ini semakin kita melihat ke atas dalam urusan dunia, semakin kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena kita jadi kurang bersyukur. Karena melihat saya kok kurang, ini ada orang begini, saya pengen itu, terus melihat lagi ada yang lebih bagus lagi, melihat yang lebih bagus terus. Akhirnya tidak ada rasa cukup, tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memunculkan rasa syukur itu memang adalah mendatangi, berkunjung kepada orang-orang yang memiliki kondisi keadaan dunia, hartanya, kepemilikannya itu yang di bawah kita. Itu akan memunculkan rasa syukur, memunculkan rasa alhamdulillah dengan keadaan kita. Loh, ini bahkan terjadi bukan hanya untuk urusan dunia, bahkan urusan suami istri sekalipun. Kadang ya, kita melihat pasangan kita itu pasti ada celahnya, betul kan? Pasti ada celahnya gitu ya. Mau dicari nggak dicari pasti muncul. Dan terkadang rasa bersyukur memiliki pasangan kita itu tidak terjadi ketika Ketika yang kita lihat adalah hubungan yang romantis di film-film, hubungan yang dalam kondisi yang terbaik begitu. Ya, di film, di drama, di medsos gitu, kita melihatnya coba nih kalau pasangan tuh kayak yang itu tuh pasti standar awal. Ya. Jadi ini membuat pasangannya pada ranah yang pemilihan kita itu pemilihan yang buruk sekali. Ini seandainya saya nggak nikah sama dia, itu pasti akan muncul perasaan begitu. Ketika melihat ada keluarga pasangan yang kemudian itu dipertontonkan menjadi sesuatu yang tadi mesra sekali, harmonis sekali, itu kayak kok pasangan saya nggak seperti itu. Kondisi itu ya terjadi
terjadi ketika tadi yang kita lihat adalah orang yang lebih baik, yang kondisinya lebih bagus daripada kita. Tapi Bu, kalau kita mendapati ada orang yang hancur rumah tangga, yang ada KDRT, yang ada masalah apapun, terkadang itu akan memunculkan rasa syukur. Alhamdulillah pasangan saya nggak separah itu. Akan muncul seperti itu. Maka satu sisi hal ini kita juga tidak bisa dikatakan bahwa kita harus melihat yang bermasalah terus, enggak juga. Karena kalau remaja sekarang Bu, kalau melihat ada kasus permasalahan dalam rumah tangga, ada takut nikah. Oh, masalah terus tak, ini cerai, ini KDRT, yang ini macam-macam. Ada takut nikah. Tapi satu sisi, kalau kita yang melihatnya adalah yang ideal terus, rumah tangga itu seolah-olah adalah ekspektasi. Sedangkan pasangan kita adalah manusia dia biasa, yang ada lebihnya, ada kurangnya, ada bikin jengkelnya, mungkin banyak dan sering, tapi juga banyak memberikan kebaikan untuk kita. Kita yang harus perhatikan itu sisi itu, bukan kemudian menuntut sisi kurang. Kalau sisi kurangnya pasti kurang. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kita melihat kekurangan entah dalam kehidupan kita ataupun dalam pasangan kita, keluarga kita. Kekurangan itu adalah sesuatu yang menjadi pertanda bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Itu yang kemudian harusnya menjadi pertanda bagi kita. Oh, ini kurang di pasangan saya. Nanti bisa diperbaiki, bisa menjadi lebih. Enggak juga kemudian diam, ya udahlah, terserahlah, busuk-busuk sendirilah. Enggak begitu. Ya hancur-hancur sendiri, nggak bisa begitu. Yang namanya sudah berkeluarga itu kan berarti kan pada kondisi di mana kebahagiaan dan kesedihan itu adalah satu hal yang mengikat di antara kedua belah pihak. Tidak hanya bisa menuntut. Dan yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, terkadang itu ketika kita melihat kekurangan dalam pasangan kita, yang kita tuntut adalah kesempurnaan terhadap pasangan, tapi tidak menuntut kesempurnaan pada diri sendiri. Akhirnya ditanya adalah yang pertanyaan selalu muncul adalah kok saya nggak bahagia. Tidak bertanya apakah pasangan saya bahagia. Coba kalau kemudian mindsetnya dirubah aja sedikit, bahwa kebahagiaan itu adalah tuntutan kedua pasangan, bukan hanya sekedar salah satu pihak. Maka kelemahan-kelemahan yang ada itu sifatnya adalah bagaimana membuat kelemahan itu penunjang agar dia menjadi bahagia. Apa kebaikan-kebaikan dari kelemahan itu yang bisa membuat dia menjadi bahagia? Bukan sebaliknya, dengan kekurangan itu kita menuntut bahwa dengan kekurangan dia itu membuat kita tidak bahagia. Karena tidak bahagia, hanya kita tuntut lagi pasangan kita. Dan itu terus tidak berakhir, tidak berujung. Hanya apa? Setiap ada komunikasi dengan pasangan penuh dengan kekecewaan, penuh dengan penyesalan, penuh dengan rasa tidak ridho dan seterusnya. Kalau kondisi sudah semacam itu, akhirnya komunikasi apapun akhirnya berubah. Dan itu yang kemudian harus kita hindari. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan tentang masalah ini. Untuk perkara-perkara ketika kita mendapati hal yang kurang pada pasangan kita, ada baiknya terkadang kita melihat masalah orang. Ada baiknya melihat bahwa oh alhamdulillah istri saya, suami saya tidak seperti ini. Maka coba kembali mendefinisikan tentang kebahagiaan dalam rumah tangga itu penting. Bahwa kebahagiaan itu bukan tentang saya, tapi kebahagiaan itu tentang kita. Yaitu apa? Antara pasangan, antara kita dan pasangan kita. Bagaimana kedua insan ini bisa sama-sama bahagia. Bukan kemudian saling menuntut untuk berkorban agar salah satu pihak yang bahagia. Ini yang berat. Tapi komunikasi itu harus dibangun. Kalau enggak, rumah tangga itu tidak akan ada puasnya, akan selalu ada kurangnya, dan tidak ada ujung di dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Maka itu penting dipahami. Ya, maka Rasulullah mengatakan tadi, lihatlah yang di bawah kalian dan jangan lihat yang di atas kalian. Ini untuk persoalan dunia. Tapi para ulama menyampaikan, sebagaimana hadis yang dibacakan oleh Imam Al-Hakim, bahwa Allah itu memberikan
kesabaran dan rasa syukur. Sabar ketika melihat yang di bawah kita, syukur ketika melihat yang di atas kita. Tetapi kemudian Al-Imam Syekh Dr. Nuruddin Iqbal itu kemudian beliau menyampaikan bahwa apa? Ada perkara yang muqabil, ya, yang berkebalikan dari hal ini. Apa itu? Yaitu perkara urusan dunia, urusan agama, ad-din. Kalau urusan dunia, hadis ini yang kita ambil. Tapi untuk urusan agama, hadis ini kita balikkan logika. Kita balikkan logika. Apa itu? Ketika dalam urusan agama, maka lihatlah orang yang di atas kita. Jangan kebalik. Saya pernah punya adik waktu masih SD itu, masih keinget. Ya, ketika diperintahkan, "Dek, sholat," sama orang tua, adik saya jawabnya apa? "Aku tuh udah paling rajin, teman-temanku aja nggak sholat." Repot kan? Gitu. "Aku udah penting mau sholat," katanya gitu. "Teman-temanku aja nggak sholat kok," katanya gitu. Nah, ini repotnya kan ketika kita memandang urusan agama kepada orang yang di bawah. Maka akhirnya apa? Ketika kita berbicara pada satu hal, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu adalah pada urusan agama yang kita lihat adalah yang di atas. Mari kita bisa melihat ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW kenapa menjadi uswah untuk kita, teladan untuk kita. Jelas kan kalau kita tanya, apakah kita bisa menyanyi ibadahnya Rasul? Jelas enggak. Ya. Pengorbanan Rasul terhadap agama? Jelas enggak. Tapi kenapa kita menjadikan dia sebagai uswah? Karena kita tahu bahwa titik kesempurnaan dalam ibadah kita, dalam pengabdian kita kepada Allah, itu mengikuti Rasul. Meskipun kita tahu bahwa Rasul ini sesuatu yang nggak mungkin bisa kita capai, pengorbanannya, pemikirannya terhadap umat, ya, ibadahnya itu nggak akan kita bisa capai. Tapi itu yang menjadi tolak ukur kita, karena disitulah ridha Allah. Begitu. Ada urusan dunia sekalipun, ibu sekalian, sebenarnya kita juga diminta untuk mengikuti Rasulullah SAW. Yaitu apa? Dimana Rasul itu secara harta itu juga nggak punya. Meskipun bisa. Jadi bahasanya itu adalah bukan beliau nggak mampu untuk punya harta, cuman beliau nggak mau mengambil bagian harta tersebut. Makanya kan Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah menangis kan ketika melihat bagaimana Rasulullah SAW itu tidur di atas pelepah kurma. Ibaratnya Bu, kalau Rasul mau dunia itu datang, ya akan datang semua. Lo bayangkan, beliau punya menantu itu kan Utsman bin Affan. Itu satu orang itu baru bisa mampu membiayai satu peperangan satu negara. Coba, ini menantu beliau kan. Ini kita tahu perang Iran Amerika kemarin itu kan biaya yang dikeluarkan entah Iran ataupun Amerika itu besar sekali. Nah, ini bayangkan tuh, perangnya mereka itu disupport hanya oleh satu orang. Itu kekayanya Sayyidina Utsman. Punya menantu kayak begitu saja. Rasulullah itu nggak pernah meminta Sayyidina Utsman untuk membantu beliau dalam urusan ini. Nggak pernah sama sekali. Ya, nggak pernah sama sekali. Beliau hanya meminta Sayyidina Utsman kalau udah urusan kenegaraan, urusan agama, baru beliau minta bantuan dari Sayyidina Utsman. Tapi kalau urusan pribadi nggak pernah beliau minta. Makanya luar biasa. Bagaimana Rasulullah yang kemudian tadi kalau mau mendapatkan dunia bisa, tapi beliau tidak. Bahkan di antara doanya beliau ingin dikumpulkan ke golongan orang-orang fuqara. Coba Rasul yang ibarat setiap peperangan itu bisa dapat miliaran kekayaan, itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika aku nanti meninggal dan engkau bangkitkan kembali, kumpulkanlah aku dari golongan orang-orang fuqara.
Ibarat harta tinggal diambil, tapi ditolak. Itulah Rasulullah SAW. Kalau kita ada harta di depan kita nanya kok kurang. Bukan ditolak, nanya kok kurang, kok cuma segitu kan? Problemnya kan begitu. Makanya uswah kita Rasulullah SAW itu pada urusan apapun beliau menjadi uswah kita. Beliau menjadi uswah untuk urusan agama yang kemudian kita katakan bahwa ini sulit untuk bisa dicapai. Pada urusan dunia pun itu beliau menjadi uswah untuk kita, di mana kemudian beliau tidak gila terhadap dunia. Maka sungguh aneh ketika ada orang mencaci Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, merendahkan beliau dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Karena dia tolak itu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu pernah memberikan harta kepada sahabat yang meminta kepada beliau sampai harta di sisi beliau habis. Pernah tuh kita ngasih uang ke orang sampai uang kita sendiri habis. Yang ada sebelum habis aja udah kita bilang mohon maaf dan nggak ada. Masih gitu. Berburu lebih sampai habis. Masih kita udah bilang stop, udah nggak ada. Padahal sebenarnya ada. Cuma nggak ada porsi untuk dia aja. Kan gitu biasanya kita. Tapi Rasulullah SAW tidak. Sampai benar-benar nggak ada lagi yang tersisa. Saya bilang sudah nggak ada apa-apa lagi di sisi yang bisa aku berikan. Makanya Rasulullah SAW itu ya memang sebaik-baik teladan untuk kita. Ya. Maka kembali tadi bahwa untuk urusan agama, maka lihatlah kita ada orang yang lebih tinggi, yang lebih baik daripada kita. Karena kebaikan pada urusan agama, ya banyak mungkin di antara kita merasa nggak mungkin lah bisa dilakukan seperti ini. Maka itu nanti dibuktikan oleh para ulama setelah. Misalnya kita melihat bagaimana kok ada orang seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang sehari bisa sholat malam 200 rakaat. Buru-buru 200 rakaat, 2 rakaat aja alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, syukuri dulu. Meskipun kita mungkin belum bisa seperti para imam tersebut, Imam Ahmad yang bisa 200 rakaat dalam satu malam, Imam Asy-Syafi'i yang bisa khataman Quran setiap 3 hari sekali. Setidaknya kita syukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa beribadah kepada Allah. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu juga pernah menyampaikan kalau kita merasa putus asa untuk bisa bersaing dengan ibadahnya para ulama, maka beribadahlah dengan anggapan bersaing dengan para pendosa. Maksudnya apa? Dianggap bersaing dengan para pendosa. Karena pendosa yang sadar, pendosa yang tobat, itu kadang ibadahnya gila-gilaan. Betul nggak? Orang yang dulu suka minum khamr, ketika melihat khamr itu langsung istighfar banyak-banyak. Kalau dulunya kebiasaan minum khamr, kalau kita punya nggak biasa melihat nggak pernah minum khamr, melihat khamr, istighfar kan? Enggak, ya biasa aja, minuman keras kan kita doang. Tapi para pendosa ketika melihat khamr di depannya langsung istighfar. Kita kalau cuma komentarnya aja mereknya apa itu aku masih nggak minum, tapi kita cuma nggak ada rasa bersalah bahwa ini adalah benda yang Allah tidak ridhoi. Maka kita ketika melihat satu kemaksiatan, terkadang itu nggak muncul perasaan untuk astagfirullah. Karena saya saking biasanya kemaksiatan tersebut. Karena saya biasanya kemaksiatan tersebut ketika lewat itu kita biasa. Tapi ini berbeda bagi para pendosa. Ketika dia melihat kemaksiatan itu, yang dia dulu terbiasa melakukan itu, langsung muncul istighfar di dalam hatinya. Astagfirullah. Jangan ya Allah, jangan kembalikan saya kepada keadaan itu ya Allah. Muncul perasaan itu. Tapi kita yang kadang tidak
mendapati kemaksiatan itu kadang melihat kemaksiatan itu ya lewat sekedar lewat. Oh iya. Contoh misalnya, saya sering kadang lewat depan super dulu. Itu ada tempat ya, bir Korea itu lewat seberapa sering itu lewat situ istighfar. Sederhana aja, lewat situ istighfar nggak bu? Enggak, saya kadang lewat tuh pengen lihat aja itu hurufnya apa, tulisannya apa. Kadang penasaran isinya kayak apa. Nggak muncul rasa istighfar. Padahal itu adalah tempat yang Allah murkai. Itu tempat yang Allah murkai. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Ketika kita healing, ya ini kan mumpung liburan, tanggal merah kan, long weekend. Biasanya ada yang wisata entah kemana, ada yang ke Jogja, ada yang kemana. Kadang kita mendatangi satu tempat ibadah agama lain. Bagi kita yang lahir terhadap keadaan muslim, ya kita lewat ibadah agama lain itu saja, betul? Oh gereja, oh wihara, oh ya udah kita aja. Tapi Bu, coba tanyakan pada para mu'alaf ketika mereka melewati mantan tempat ibadah mereka terdahulu, yang mereka lakukan pertama kali apa? Istighfar. Astagfirullah, ya Allah, saya dulu menyembah sesuatu yang tidak hak. Istighfar. Kita melewati hal itu tidak istighfar. Makanya benar kata Imam Roja, terkadang kita tuh perlu bersaing dengan para pendosa di dalam apa? Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang hal itu biasa menurut kita. Dan bagi orang-orang yang kemudian dulu dia bermain di dunia hitam, maka itu menjadi sesuatu yang dia amat sesat. Amat sesat. Dan itu yang mungkin tidak terjadi oleh kita yang mungkin masih main aman. Maksiatnya mungkin maksiat kecil lah, bukan maksiat yang begitu besar. Maka lihatlah tadi, agama kepada sisi yang paling tinggi. Untuk istighfar kita bersainglah dengan para pendosa. Untuk ketaatan di dalam ibadah lihatlah para ulama. Maka mereka lah menjadi uswah untuk kita, di mana kita mencari kebaikan demi kebaikan untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Nah, cuma memang terkadang ketika kita melihat seseorang yang soleh itu menjadi tuntunan kita untuk beribadah, untuk kemudian menjadi targetan kita. Terkadang ada kesalahpahaman yang sering muncul di Indonesia. Apa itu? Yaitu menganggap orang yang paham agama, orang yang mengajarkan agama adalah orang yang sempurna. Ini juga yang harus difahami, begitu. Karena banyak sekali hari ini kan kasus-kasus, mohon maaf ya, yang tidak mengenakan itu muncul entah dari kiai, bahkan dari yang gelarnya syekh sekalipun, ya, tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Bahkan di antara yang kasus itu ada guru saya sangat ingat. Bukan. Yang kabur ke Mesir. Saya belajar dengan beliau itu usul tafsir. Dan beliau itu kalau ngomong itu soft spoken, memang gak kelihatan gemulai, gak kelihatan. Soft spoken. Tapi soft spoken orang beliau itu. Itu kaget, beliau dapat kasus itu juga saya shock. Astagfirullah, guru saya. Seenggaknya meskipun saya belajar satu semester, sebenarnya tetap guru saya kalau begitu. Ya kan? Tapi ya Allah kok bisa gitu ya. Jadi, tapi kembali bahwa akhirnya kita melihat mau orang seperti apapun, kita lihat soleh seperti apapun, mereka tetap satu hal, mereka manusia. Mereka manusia biasa, mereka bukan nabi. Makanya apa? Makanya dalam hal semacam ini kita bisa melihat bahwa kita menempatkan para ulama itu hanya untuk sebagai uswah kalau mereka taat. Kalau mereka taat ya sudah, namanya juga manusia.
Jangan disalahkan Islamnya, jangan disalahkan profesi. Maka dalam perkara-perkara yang semacam itu problemnya biasanya satu. Kalau mereka tidak menjaga diri mereka, mereka juga akan terjerumus dalam kemaksiatan. Intinya semua orang itu akan diuji dengan kadarnya masing-masing. Mentang-mentang kiai, mentang-mentang syekh, apakah kemudian selamat dari fitnah dunia? Enggak. Berapa banyak kiai masuk penjara itu hanya gara-gara apa? Ada yang masalah korupsi, ada masalah uang. Berarti kan apa nih masalah uang. Dan itu kalau di luar negeri Bu, bahkan syekh-syekh yang mohon maaf dalam kutip terfitnah dunia dengan tentang masalah uang itu banyak. Yang terfitnah masalah perempuan ada, kita juga banyak, gitu kan? Terfitnah dengan apa lagi? Kedudukan ada juga. Maka semua orang itu tanpa terkecuali itu punya ujian. Jangan dianggap bahwa Ustaz sudah selesai ujian. Enggak Bu, sebelum dia wafat ujiannya belum selesai. Ibu melihat saya dibilang sudah terlepas fitnah? Enggak juga Bu. Jadi fitnah itu senantiasa akan menimpa siapapun. Maka ketika kita melihat para ulama, orang-orang yang memang kita jadikan sebagai standar untuk kebaikan kita, itu bukan standar yang mutlak, ya, bukan standar mutlak. Karena perlu diingat dalam Islam kita sadar dalam akidah kita bahwa orang yang maksud itu hanya Rasulullah SAW. Nabi yang maksud saja kena fitnah gak? Difitnah oleh orang-orang yang tidak menyukai beliau, ya kan? Sampai dibilang apa? Rasul tadi gila harta, ada yang bilang gila wanita. Banyak hal. Sekelas Nabi yang kemudian menolak dunia masih difitnah oleh orang. Apalagi lah kita yang kemudian ya jelas tidak maksud. Maka ketika kita melihat orang yang tidak maksud, kembalikan bahwa mereka adalah orang-orang yang sama dengan kita. Mereka mungkin punya ilmu yang lebih, iya, tetapi mereka bukan berarti para malaikat, bukan berarti adalah para nabi yang maksud dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melihat para ulama, maka tempatkanlah bahwa mereka manusia yang kita panuti selama mereka taat. Karena ketika misalnya belajar terus begitu ya, kumpul dengan para ulama, bahkan dikatakan ulama ini alimnya luar biasa, iya alim. Tapi pas berinteraksi terus-terusan, kok korek, kok gini, kok begitu, kita yang tahu aib-aibnya, aib guru kita itu lama-lama kita juga akan tahu. Ketika kita mulai tahu aib guru kita, nah ini yang menjadi ujian bagi kita. Apakah kemudian dengan kita mengetahui kekurangan guru kita, ini kita berhenti belajar, ya? Atau kemudian ketika kita mengetahui aib guru kita, ini kita sadar bahwa apa? Oh ini beliau juga adalah manusia. Ketika tidak taat kepada Allah, maka Allah sangat mudah untuk menghancurkan mereka. Coba kalau lihat Syekh Ahmad Al-Misri itu kan, dia berdakwah di Indonesia sudah lama sekali, hancur hanya gara-gara masalah yang dia tidak bisa taat. Untung saya nggak dekat, terlalu dekat sama dia. Kali juga sih. Gitu ya. Tapi seenggaknya bahwa ada satu persepsi yang salah di masyarakat kita. Ketika ada orang sudah mengajarkan agama, mereka sudah sempurna. Ketika orang mengajarkan agama, ketika orang menyampaikan sabar, insya Allah orang itu pasti sudah salah. Bu, enggak.
Saya menyampaikan tentang kebaikan ini belum tentu saya baik. Menyampaikan kesabaran, apakah yang dari yang menyampaikan itu pasti sabar? Enggak juga. Ya, ketika saya menyampaikan bahwa keluarga yang baik itu tidak pakai keluarga saya pasti baik, enggak juga. Kita hanya berbicara pada aspek yuk kita sama-sama baik. Bukan orang yang sudah baik mengajarkan kebaikan kepada orang. Bukan. Kalau nunggu orang baik mengajarkan kepada kebaikan, enggak ada orang yang akan mengajarkan kebaikan. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan apa? Ketika ada orang ahli maksiat mengingatkan orang lain atas kemaksiatan tersebut, itu boleh. Jadi itu wajib untuk dia, meskipun dia belum bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Misal contoh, seorang pencuri, ya, menafkahi keluarganya dari curian, terus melihat anaknya mau mengikuti jejak yang sama. Terus orang tuanya bilang, nak, kamu jangan jadi pencuri seperti ayahmu. Apakah kemudian sang ayah ini karena munafik, karena masih mencuri tapi mengingatkan orang lain untuk tidak mencuri? Kata Imam Nawawi, tidak. Kewajiban ini tetap berlaku untuk mereka yang masih terbiasa dengan kemaksiatan tersebut. Karena apa? Karena kata beliau, tidak ada persyaratan untuk menyampaikan kebaikan harus baik terlebih dahulu. Tidak. Cuma manusia itu suka cari-cari dulu, nyari untuk bisa menolak seruan itu problemnya. Ketika diserukan, kamu jangan mencuri, biasa yang muncul di kita apa? Serang balik. Nah, kamu sendiri juga masih mencuri kok, ngomongin padahal gak ada urusannya apa yang dia sampaikan dengan apa yang dilakukan. Itu dua hal yang berbeda. Maka Imam An-Nawawi melanjutkan lagi apa tuh? Melanjutkan bahwa ketika seseorang mengingatkan untuk tidak berbuat keburukan, itu satu kewajiban. Dan ketika dia melakukan apa yang dia ucapkan, itu kewajiban yang lain. Dan ketika seseorang karena merasa belum baik dan tidak mau menyampaikan kebaikan, akhirnya apa? Itulah tipuan setan. Akhirnya Pak merasa, saya kok kurang baik menyampaikan ini. Akhirnya enggak menyampaikan. Akhirnya orang enggak tahu kebaikan, dia juga belum baik. Ya kan? Itulah tipuan setan, agar kita berhenti menyampaikan kebaikan, karena setan nggak suka kebaikan tersebar. Makanya dalam masalah dakwah itu tidak ada disyaratkan bahwa orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan kebaikan itu adalah orang yang sudah sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan Allah berikan itu kepada Rasulullah SAW agar tidak ada hujah kepada orang-orang bahwa Nabi itu begini, Nabi itu begitu. Nah, itu khusus untuk Nabi karena beliau adalah prototipenya. Tapi bagi kita yang melaksanakan, maka janganlah melihat kita seperti para nabi yang sempurna, yang gak ada celah atau salah. Begitu. Jadi kita harus melihat bahwa pada perkara-perkara yang baik maka kita ikuti, mau itu muncul dari para ulama atau muncul dari orang-orang yang penjahat sekalipun. Begitu. Ya, makanya kita bisa melihat itu hikmah itu dari siapapun. Gitu. Jadi kalau kita belajar hikmah, maka hikmah itu bisa diambil dari siapa? Hatta seorang anak pang sekalipun. Mungkin kita melihat anak pang itu kan negatif kan, jelek, gak mandi, pakaiannya sudah amburadul. Tapi kalau kita lihat kebaikan dari diri mereka pasti ada. Gitu. Bahkan saya kenal dengan beberapa orang yang alumni anak pang itu banyak. Yang dulunya anak pang yang gak pulang sampai hampir 5 tahun.
Pokoknya udah menggelandang aja di jalan gitu. Ya. Bahkan saya punya murid Bu, itu tatonya penuh dari kepala sampai sekujur badan itu nggak ada celah, nggak ada tato. Gitu. Itu full. Kemarin nikah, alhamdulillah. Saya bilang masih ada yang mau nikah sama itu. Ya ada lah gitu. Jadi semacam-macam gitu. Dan saya lihat itu luar biasa gitu, masih istiqomah, ibadah dan segala macamnya. Jadi semua pasti ada kebaikan yang bisa kita ambil. Maka lihatlah kebaikan-kebaikan itu dari mereka yang kemudian punya kelebihan-kelebihan tersebut. Tapi jangan menganggap bahwa mereka adalah para malaikat yang tidak punya celah. Fokus kita adalah melihat apa yang kebaikan pada diri mereka. Seperti itu. Baik, sekarang hadis yang ketiga. Siapa yang mau baca? Silakan gantian. Gak usah khawatir, santai aja. Hadis yang ketiga. Wa ani Nawas ibni Sa'ana waliyullah anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birra wal ismi wa qala al birru husnul khuluq wal isma faqa fi sadri wa karita an yattari'a alaihinna akhrajahu Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Lalu beliau menjawab, kebaikan itu contohnya akhlak yang baik, sedangkan dosa ialah sesuatu yang mengganggu di dadanya dan kau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Hadis yang ketiga ini Masya Allah. Ini kita bisa melihat bagaimana percakapan antara sahabat dengan Rasulullah SAW, di mana percakapan mereka adalah percakapan yang senantiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak dari kita suka cari teman itu yang sehobi, betul? Sehobi, sefrekuensi begitu. Tapi pernah nggak kita cari orang, sahabat, teman yang itu adalah senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita punya teman yang senantiasa mengingatkan kepada Allah, maka pegang erat. Saya masih ingat, saya dulu ketika awal-awal dakwah itu keras banget, dikit kafir, dikit wah macam-macam begitu. Satu ketika ada teman saya di Rembang itu nge-WA, "Mi, kira kita perlu ngomong penting." Kata dia begini. Saya tanya, ngomong penting apa ini? Kata dia, udah pulang dulu aja ke Rembang. Ada hal yang penting yang ingin tak sampaikan. Tak kira urusan apa gitu ya, entah ada masalah apa yang besar gitu. Ternyata pas saya datang, dia hanya satu nasihatnya, kamu kalau dakwah itu yang baik. Saya kaget. Ini padahal beliau, teman saya ini nggak pernah mondok, ya orang umum pada umum. Tapi ketika dia ngomong seperti itu, satu hal yang menyentil saya adalah ini teman luar biasa. Ini teman harus saya kenal. Kenapa? Ketika kemudian saya lupa bahwa hakikat dari dakwah adalah mengajak orang kepada Allah, bukan menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini langsung tersadar saya dari utamanya begini. Saya bilang, kamu ini teman terbaik saya. Bilang, ya ini sekedar nasihat aja, maka lebih pintar daripada saya. Enggak, kamu benar. Yang disampaikan benar. Nah semenjak itu saya kemudian mulai berpikir ulang untuk kemudian bahwa dakwah itu tidak bisa sekedar yang penting menyampaikan, tapi penting juga bagaimana cara menyampaikan. Ya. Nah, maka kita juga bisa melihat bagaimana kemudian antara sahabat Nawas bin Sam'an ya, dengan Rasulullah SAW ketika mereka ngobrol, itu kemudian yang diobrolkan adalah, ya Rasul, apa itu al-birru wal ismi? Apa itu kebaikan dan keburukan? Gitu, baik dan buruk.
Dan senantiasa Rasulullah SAW itu kalau memberikan jawaban itu jawabnya kali. Ungkapan-ungkapan yang ringkas tapi maknanya itu luas. Dan Rasulullah mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak ya. Maksudnya bagaimana? Nah, kita bedah dulu apa yang dimaksud dengan al-birru. Al-birru itu adalah al-ittisha'u fil khair, yaitu kebaikan yang luas. Maksudnya apa kebaikan yang luas? Yang kemudian para ulama itu memaknai dua. Yang pertama adalah al-sillah, as-sillah. Ya, yang pertama adalah as-sillah. Yang kedua adalah al-ta'ah. As-sillah wa ta'ah. Itu adalah al-birru. Apa yang dimaksud dengan as-sillah? Karena al-birru itu ketaatan berkaitan interaksi kita dengan orang lain. Itu al-birru. Kan ada yang ya, kebaikan-kebaikan itu fokusnya untuk diri kita sendiri. Contoh apa? Sholat. Sholat kan kebaikan untuk diri kita sendiri. Tapi al-birru itu nggak cukup untuk kita. Tapi bagaimana kebaikan itu bisa terkoneksi dengan orang lain. Dan kemudian dia kata al-ihsan li ghairi, berbuat baik kepada yang lain. Gitu ya. Atau wa bi ma'na lutfi, bersikap lemah lembut kepada yang lain. Gitu. Atau husnus suhbah wal isyrah, bagaimana interaksi yang baik, berteman yang baik. Begitu. Itu al-birru. Jadi al-birru itu adalah bagaimana koneksi kita dengan sosial kita itu baik. Banyak di antara kita itu kadang salah dalam menilai kebaikan seseorang. Kalau hubungan baik kan kemarin kita sudah sampaikan kan, ketika kita menjalin hubungan baik dengan orang, ya, maka itu adalah hubungan sosial yang baik. Tapi ketika dia baik dari sisi hablum minallah, terkadang hablum minannasnya belum tentu kan. Ya kan, kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau kita mau menilai seseorang, itu nilai dengan kategori itu. Kalau kita mau nilai ibadahnya, ya lihatlah hablum minallahnya. Kalau kita mau menilai tentang interaksi sosialnya, maka lihatlah hablum minannas. Karena terkadang kita atau kaum muslimin hari ini itu banyak yang nggak sinkron. Hablum minallah baik, hablum minannasnya hancur. Atau sebaliknya hablum minannasnya baik, hablum minallahnya hancur. Ada orang interaksi sosialnya bagus banget, baik banget, tapi nggak pernah sholat. Ada yang orang sholatnya rajin, tapi kalau interaksi sama tetangga, temannya, masalah terus. Ada yang begitu banyak, begitu ya, banyak. Begitu. Jadi dalam hal-hal semacam ini, maka kita akan mendapati perkara yang bahwa untuk seimbang dari sisi hablum minallah hablum minannas itu memang perkara sulit. Begitu. Makanya Rasul mengingatkannya dengan apa? Al-birru. Itu husnul khuluq. Kebaikan itu adalah nampaknya akhlak yang baik dengan sesama yang lain. Kepada orang lain. Selain taat kepada Allah. Kalau taat jelas, gitu ya. Makanya dikatakan dalam masalah ini maknanya bisa dua-duanya. Bagaimana kita menjalin interaksi yang baik kepada orang lain dan bagaimana kita menguatkan kesadaran kita terkait posisi kita di hadapan Allah itu sebagai apa. Kita itu kan seorang hamba. Itu harusnya ingat, sadar ya. Oh, saya itu hambanya Allah, maka saya harus beribadah kepada Allah. Koneksi ini yang harus senantiasa dibangun, dijalin. Jadi dua hal yang dituju dari al-birru itu. Sedangkan ism itu adalah diddul birru, ya. Jadi ism itu adalah lawan dari al-birru, ya, lawannya. Yaitu apa berarti? Bagaimana koneksi yang tidak baik antar sesama, bagaimana koneksi kita dengan Allah yang tidak taat. Begitu. Maka apa yang dimaksud dengan ism adalah semua kemaksiatan, segala macam jenis kemaksiatan. Makanya di situ kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ciri ism, kalau kita masih belum tahu dosa atau tidak, maka lihatlah mahaka fi sadri. Apakah
ada pergerakan di dalam hati kita. Maksudnya pergerakan apa? Ketidaktenang. Maka ini juga menjadi ciri ketika kita hidup dalam sisi ketaatan kepada Allah, maka akan muncul kedamaian di dalam hati kita. Hati kita tenang, meskipun masalah luar biasa banyak, luar biasa besarnya, tapi hatinya tetap tenang. Itu berarti dia hidup dalam ketaatan. Tapi kalau dia hidup dalam kegelisahan terus, berarti ada kemaksiatan yang belum selesai. Ada kemaksiatan yang belum selesai. Kemaksiatan yang dia tidak sadari. Banyak orang datang ke saya, misalnya nanya, ini hukumnya apa? Saya tanya balik, kamu udah tahu kan hukumnya? Ya, kelihatan udah tahu, barangkali ada opsi lain. Ada opsi lain pemahaman maksudnya. Jadi terkadang ada orang-orang yang kadang dia nanya ke Ustaz itu bukan untuk mencari jawaban, karena dia sudah punya jawabannya. Banyak kayak gitu loh. Hukumnya apa? Udah tahu dia itu haram, udah tahu. Tapi dia terkadang mencari apa? Entah pembenaran, entah sesuatu yang. Maka Rasulullah mengatakan dosa itu sesuatu yang membuat hati kita gelisah. Makanya kadang saya cuma ketawa aja. Ada yang kemarin datang bilang ke saya, ya saya tahu tak pacaran haram. Udah tahu makanya. Tapi dia bilang gini, ya, tapi saya mau nikah, ya udah bagus, lanjutkan. Jangan tunda tuh. Ya Allah, ya. Jadi ya banyak orang-orang yang begitu, yang dia sudah tahu ini tuh salah, ini tuh dosa, ini tuh maksiat, tapi hatinya itu mencari yang bisa menenangkan dia atas kemaksiatannya. Ini yang bahaya. Makanya ketika begini Bu ya, ketika kita mendapati fatwanya para ulama, itu jangan ditelan mentah-mentah. Karena fatwa para ulama itu bersifat khusus. Maksudnya bersifat khusus adalah sangat spesifik dengan kondisi seseorang. Ya. Sehingga ketika kita melihat fatwa itu nggak bisa dijadikan acuan, karena itu sangat spesifik ke orang-orang tertentu, kasus-kasus tertentu. Tapi kalau kita mencari hukum, carilah dalam kitab fikih, karena itu yang berbicara global. Begitu. Ya, berbicara global. Kalau fatwa itu sudah bicaranya spesifik sekali. Nah, kalau ada orang datang ke saya, kemudian bilang, tapi kan ada fatwa yang menghalalkan. Saya hanya senyum aja. Saya bilang, iya, memang ada fatwa yang menghalalkan. Cuman kalau kamu ambil, kamu akan semakin tersesat. Meskipun ada ulama yang membolehkan. Contoh dalam muamalah, ada orang dalam muamalah dia bilang ini sudah keluar fatwa MUI yang boleh katanya gitu. Iya, tapi buat antum ini nggak boleh. Kenapa? Karena ada orang ketika diberikan kemudahan itu semakin nggak terkontrol, semakin nggak terkontrol. Mereka kenapa ada ulama yang keras pada satu sisi? Karena melihat ada orang kalau ini diberikan kelonggaran, dia akan melanggar syariat. Tapi ada orang yang kemudian kalau diberikan sesuatu yang keras, paranoid, ada bukan ini. Semakin nggak mau ngapa-ngapain. Kenapa begini? Oh nanti ini haram. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Ada yang begitu saja, ada yang memberikan fatwa yang lebih long. Kita harus pahami sisi begitu ya. Nah kembali pada persoalan ini, maka keburukan, dosa itu sesuatu yang akan membuat hati kita gelisah. Kecuali apa? Kecuali memang fitrah kita sudah rusak. Fitrah kita manusia itu menjadikan kita kalau berbuat kebaikan bahagia, kalau berbuat kemaksiatan itu sedih. Tapi semakin jauh kita dengan fitrah, dan bagaimana kita jauh dari fitrah adalah ketika kita sering bermaksiat. Intensitas bermaksiat membuat kita semakin jauh dari fitrah kita. Sebagai contoh, kenapa banyak orang hari ini ketika ada melihat orang taat itu sebel? Banyak kan? Wah rajin dia masjid dia.
titiplah. Titip apa? Titip pahala. Titip apa? Gitu. Ya, masa mau dibawain mesinnya gitu? Mesinnya mau dibawa dia. Maka terkadang kita perlu bahwa orang-orang yang semacam itu karena fitrahnya itu sudah semakin menjauh, tapi ada perasaan rindu untuk mau ke masjid, untuk mau tadi perasaan itu, tapi malunya lebih besar. Malunya ini muncul karena apa? Karena setan. Jadi terkadang rasa malu itu belum tentu benar. Malu dalam kemaksiatan oke, tapi malu dalam kebenaran itu setan. Itu setan. Saya bahkan punya teman, ketika dulu sering ke masjid, sholat, ikut kajian, tiba-tiba hilang. Sebulan, 2 bulan, ini anak kemana? Hilang, saya bilang gitu. Saya samperin ke kosannya. Saya tanya, aku ngapain? Gak ke masjid lagi, gak pernah sholat, lihat sholat jamaah lagi, datang ke kajian gak pernah, ngapain? Dia bilang, malu. Malu kenapa? Ini lagi banyak maksiat, dia tahu. Kalau sadar ente banyak maksiat, kenapa gak ke masjid? Dia malu, gak kok gitu muter, terus akhirnya. Padahal kita tahu bahwa orang ke masjid itu bukan orang yang maksum, betul kan? Bukan orang yang terbebas dosa. Kita semua ini para pendosa kok. Bukan orang yang terbebas dari dosa. Tapi kita datang ke masjid dalam satu tujuan, ya Allah, saya ingin menggugurkan dosa-dosa saya. Makanya datang ke masjid karena ingin digugurkan dosa-dosanya, pengen dibersihkan dosa-dosanya. Lah setan membuat kita malu ke masjid. Kapan beresnya dosa? Jangan bisa. Maka di antara orang yang mau tobat itu dihilangkan dulu rasa malunya. Makanya Bu, kalau misalnya punya teman yang malu datang ke majelis, ke kajian karena takut dan malu gak pernah datang, dipaksa aja, diseret aja. Karena rasa malunya itu setan, gitu. Teman saya itu sampai saya share, gitu. Biar dia mau kembali, karena setannya begitu. Awalnya malu, tapi udah sekali di masjid, nah langsung muncul perasaan enak ya ternyata, nah gitu. Tapi untuk mengawali jalan pertama itu sulit memang. Makanya kita penting untuk membawa dia, yuk kembali. Malu, lah iya malu. Makanya kembali. Kalau nggak begitu malunya nggak hilang-hilang. Sama tuh kayak kemarin saya mendapati kasus gitu ya, ada teman punya perusahaan terus ketahuan karyawannya itu bermaksiat di kantor. Mohon maaf, mungkin saya akan sebutkan nonton film porno di kantor. Padahal kantornya itu kantor jualan Quran. Orang maksiat dan dijualan. Itu akhirnya dibawa kan. Saya diminta tolong tolonglah. Ini ada kawan saya begini-begini. Tolonglah nasihat, barangkali mau tobat, kita bantu tobatnya. Oke. Saya datang kantornya, nemuin karyawan itu, terus dibilang, bosnya ngomong, saya ini ingin bantu kamu, nolong kamu. Kalau mau gampang ya tak pecat, gampang aja lah dia begitu. Tapi kan saya yang lihat bahwa kamu ini sudah kerja lumayan lama sama saya. Yuk, saya tolong kamu untuk kita tobat. Ini saya udah kalau ustaz. Saya dibawa. Nah, dan kita ngomong sampai 2 jam lebih dalam masalah itu. Kita ngobrol. Terus ditanya, terus saya gimana? Kamu mau dibantu tobat atau gimana? Dia bilangnya apa? Enggak, saya mau tobat sendiri aja. Mau tobat sendiri aja. Mau pakai jalannya sendiri saja. Ibu-ibu sekalian perlu dipahami, ada perkara-perkara dosa itu terkadang nggak bisa sendirian, nggak bisa sendiri. Contoh kayak guru saya yang tadi itu, yang horor itu kan kasusnya sudah pernah muncul, katanya dimediasi terus dibilangnya mau tobat sendiri. Itu saya katakan kesalahan yang sama. Bu, kemaksiatan yang bisa membuat orang ketagihan itu
itu tidak bisa ditangani oleh diri sendiri sebelum dia merasa mati itu besok. Kalau dia udah pikirannya mati itu besok, dia mungkin bisa tobat itu. Tapi kalau kepikiran mati masih bakal lama, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, niscaya dia nggak akan tobat, akan mengulangi lagi. Kenapa? Ternyata ini ada kasusnya di dalam masalah psikologi. Ada kasusnya dalam psikologi. Orang kalau sudah kecanduan adiktif, baik itu pada zat makanan, minuman, ataupun pada sebuah unsur biologis, mohon maaf ya, perzinahan dan seterusnya, itu sarafnya yang rusak. Sarafnya yang rusak. Kalau sarafnya rusak, dia udah berusaha untuk enggak, kepalanya akan goncang. Bahkan dia akan gelisah, bolak-balik kayak orang ini. Padahal hanya berhenti untuk tidak melakukan sesuatu, itu bisa sampai kayak orang ini. Karena apa? Karena otaknya sudah terbiasa disupport dopamin, sesuatu yang mudah untuk dia capai. Sehingga kalau itu tidak muncul lagi, dia bisa gimana? Ini gambaran sederhananya. Kalau mau digambarkan sederhananya, seperti orang untuk berhenti merokok. Coba suami-suami ibu yang merokok bisa berhenti merokok. Ada nggak suami ibu di sini yang awalnya merokok terus berhenti? Ada. Biasanya kenapa bu? Sakit. Biasanya kalau nggak muntah darah dulu, itu biasanya dia omongin 1000 kali pasti bilangnya, itu saya punya teman, saya punya keluarga sampai umurnya 80 tahun merokok masih sehat, masih gitu aja. Argumennya masih begitu aja. Ini kan contoh sederhana. Contoh sederhana ketika kita menasihati orang untuk berhenti merokok, itu nggak akan berhenti dia. Bahkan kalau kemudian ya nanti saya berhenti, itu hanya akan bertahan ya. Kalau dia sendiri, itu biasanya seminggu udah jos dan dos seminggu. Karena kalau dia seminggu berhenti itu di kepalanya akan pusing, bahkan sampai migran, bahkan sampai bisa sampai vertigo. Itu bisa terjadi. Karena apa? Sarafnya itu menuntut untuk segera dipenuhi. Nah sehingga terkadang butuh penanganan oleh orang lain, memantau perkembangannya, gimana prosesnya. Kalau ini sesuatu yang adiktif, makanya wajar Allah. Makanya karena sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau ikuti langkah. Allah enggak butuh sabil syaitan. Enggak, Allah mengingatkannya adalah tattabi'u khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Kenapa langkah? Karena ketika kita merasa enak ya maksiat begini, sekali tuh akan mengulangi. Pas berhenti bu, itu ada perasaan untuk harus segera mengulangi lagi. Perasaan itu akan muncul. Maka setan itu nggak butuh kita satu langkah besar, cukup satu langkah kecil ingin mencoba. Kemaksiatan itu ketika dicoba berhentinya susah. Itu kemaksiatan. Maka zat adiktif ketika seseorang bermaksiat itu nggak bisa ditangani sendiri, kecuali dia udah mikir besok mati. Bahkan saya kalau lihat di medsos itu orang masuk rumah sakit gara-gara rokok aja, masuk IGD ditangani terus akan lebih mendingan dikit. Masih di IGD dia keluar IGD sebentar rokok. Padahal dia masuk rumah sakit karena rokok. Bisa-bisanya sudah agak mendingan sadar keluar apa? Bahasanya izin keluar sebentar untuk merokok. Setelah dia merokok besoknya masuk IGD. Masuk ICU. Masuk ICU. Awalnya udah dibilang jangan merokok dulu ya Pak ya. Enggak betah pikirannya, pengen merokok. Ya udah langsung besoknya langsung mau ketemu Allah gitu. Sama. Orang yang maksiat itu polanya sama. Makanya saya kalau orang dengan pikirannya besok mati, saya bisa kulihat. Allah alam ya. Saya hanya mempunyai kemungkinan besar dan saya dia nggak akan bisa. Ya, karena saya nggak boleh juga memastikan sesuatu yang Allah itu bisa berikan peluang. Sebagian besar itu nggak akan mungkin.
Karena itu akan kembali. Dosa itu sesuatu seperti itu. Makanya ada yang mengatakan dosa itu manis sekali, nikmat sekali. Begitu. Makanya sampai Rasulullah menyampaikan apa? Orang-orang yang beriman itu seperti orang-orang yang dipenjara. Karena yang orang lihat itu enak, itu dia tahan. Jangan seperti ini, jangan lanjut ini, jangan melakukan ini. Ini kan kita banyak mengontrol diri kita. Maka baru dikatakan kan bahwa orang-orang beriman itu baru mendapatkan nikmat-nikmat itu ketika nanti di surga. Makanya sampai saya kepikir kadang dulu itu, kok Allah kok sampai menciptakan sungai dari khamar sih di surga. Bagi kita yang nggak minum khamar kan aneh itu. Kalau sungai susu oke lah, sungai madu oke lah, tapi kok ada sungai khamar? Itu mungkin bagi kita nggak kepikir kok bisa kok Allah menciptakan sungai khamar. Saya aja nggak suka khamar kan gitu ya, bahasa gitu. Tapi bagi mereka yang orang-orang yang bertaubat dari yang dulu suka minum khamar, ini tuh sebagai sebuah jawaban. Ketika dia melihat khamar, kalau langsung astagfirullah jangan, tapi kok enak itu ya, jangan. Tapi dia akhirnya berpikir, ya Allah nanti kan Allah akan kasih lagi. Bukan lagi seloki, 2 seloki, bukan 1 botol, 1 sungai. Sepanjang sungai itu tidak kering, itu akhirnya dia berpikir, ya udah tahan. Ini menunjukkan terkadang dosa itu di pandangan kita itu memang masih nikmat. Itu Allah belum hukumi sebagai dosa. Inilah biasanya Allah. Rahmatnya Allah adalah ketika kita memandang sesuatu dosa itu masih sebagai nikmat, itu belum langsung Allah jatuhkan dosa. Cuma apa? Kita harus kontrol, tahan, jangan. Dan yang lebih baik tentu adalah bagaimana kita bisa merubah yang maksiat itu menjadi sesuatu yang menjijikkan. Paling gampangnya begini Bu. Ibu kalau dihadangkan makanan oleh chef hotel bintang 5 lah misalnya gitu ya, oleh chef hotel bintang 5, koki terkenal misalnya begitu, pasti masakannya enak. Yang disodorkan kepada ibu misalnya adalah daging babi. Seenak-enaknya chef itu bikin, tapi mohon maaf kalau masih terlihat kepalanya tuh, yang masih ada hidungnya tuh, ya, ibu makan kan? Pasti jijik kan? Kenapa jijik? Padahal itu pasti enak loh. Yang bikin kopi loh. Pasti jijik. Kenapa? Karena kita sudah punya mindset sesuatu babi itu mau enak seperti apapun menjijik. Tapi coba kalau babinya nggak ada hidungnya, cuma potongan-potongan irisan daging. Ketika kita nyobain satu enak, apa yang akan dilakukan? Nambah. Saya punya karyawan dulu kerja sama orang Cina Bu, gitu ya, bosnya Cina. Bosnya itu pesen makanan, terus ngebotkan bareng. Si bosnya bilang yang ini hanya untuk aneh ya, teman saya nggak sengaja nyicip. Kok enak? Apa itu babi? Kata si bosnya enak kan? Mau nagih ya? Ya begitulah bukan. Jadi bukan berarti tadi bahwa kita memang punya ikatan masing-masing. Ada orang yang masih memandang kemaksiatan itu sesuatu yang nikmat, lezat, tapi harus dikontrol. Tapi ada sesuatu yang tadi orang sudah melihat kemaksiatan itu sudah menjijikkan, nggak mau. Maka ini pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berdiskusi mengatakan ada orang yang melihat dengan pandangan, mendengar dengan pendengaran, berbicara dengan lisan. Tuh, maksud konteksnya apa? Ketika dia melihat, dia hanya melihat apa yang Allah ridhoi. Dia hanya mau mendengar apa yang Allah ridhoi. Dia hanya mau berbicara apa yang Allah ridhoi. Ini pada tingkatan yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Sehingga kemaksiatan itu perkara yang mengkhawatirkan kita. Ya, sehingga kita tidak mau orang tahu dan kita menahan agar orang tidak mengambil dari kemaksiatan besar. Ini contoh umum ketika orang masih baik secara fitrahnya. Tapi kalau sudah jelek fitrahnya, maka kemaksiatan itu akan mulai dipandangin.
Jadi kalau kita sudah memandang indah kemaksiatan, berarti memang fitrah kita sudah rusak. Nah, memang mulai diperbaiki, mulai belajar, mulai beribadah secara ikhlas kepada Allah, maka nanti perasaan itu akan berubah. Seiring waktu akan berubah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Syukur Ustaz atas kesempatannya. Yang mau ditanyakan terkait tadi perkataan Imam An-Nawawi, ada ahli maksiat yang mengingatkan orang untuk tidak melakukan maksiat tersebut. Di mana kaitannya dengan Quran surah As-Saff di ayat 2 dan ayat 3, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Bagaimana ketika seseorang yang ahli maksiat kemudian tetap mengingatkan kepada kebaikan. Jadi apa yang disebutkan dalam surah apa tadi itu? As-Saff ya. As-Saff itu kan berkaitan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik itu kan melakukan sesuatu, padahal melakukan sesuatu itu dalam rangka untuk mengelabui atau menyampaikan sesuatu, tapi itu atas dasar kemunafikan. Jadi yang di dalam konteks ini perlu diingat, munafik di sisi ini adalah apa? Munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu adalah berkaitan dengan dia hatinya itu tidak ridho terhadap Islam. Jadi ada kebencian di dalam hatinya terhadap Islam. Ketika dia menyampaikan tentang Islam, padahal dia benci terhadap Islam itu sendiri. Makanya Allah mengingatkan, ini teguran kepada orang-orang munafik yang menyampaikan sesuatu tetapi dalam rangka untuk menghancurkan agama itu sendiri, bukan dalam rangka membantu orang. Konteksnya apa yang disampaikan Imam An-Nawawi itu adalah berkaitan dengan orang yang tahu itu maksiat, itu buruk, tetapi dia sadar itu keburukan, dia tidak mau orang lain mendapatkan keburukan, tetapi dia masih belum mampu untuk menghentikan keburukannya sendiri. Jadi ini hukum khusus, jadi kondisi khusus. Bukan berarti kemudian ketika kita merasa kondisi yang nyantai, aman, belum bisa melakukan itu, kemudian kita mengatakan, ayo udahlah gak apa-apa saya nyampaikan aja. Tidak, tapi harus didasari tadi bahwa saya ingin menyampaikan itu untuk kebaikan orang tersebut. Meskipun dalam kondisi itu saya masih belum terbebas dari perkara itu. Sedangkan teguran Allah ini adalah untuk mereka yang mengabaikan, mengabaikan tadi sisi bahwa dia melakukan atau menyampaikan kepada orang lain, padahal dia sendiri, udahlah biar kalian aja yang berat, saya mah enggak. Maksudnya apa? Dikasih beban-beban syariat, padahal dia sendiri nggak mau melakukannya. Jadi ini masalahnya di kodinya, keyakinannya. Kalau orang ahli maksiat tadi punya keyakinan dia salah, dia berdosa, apa yang dilakukan tidak benar, dan menginginkan kebaikan kepada orang lain. Sedangkan ungkapan dalam surah As-Saff tadi itu berkaitan dengan kemunafikan orang yang mana dia tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Ada yakin dengan apa yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan itu adalah ini mah buat dia aja, sayanya enggak. Ini seperti teguran ini saya asal-usulnya. Nanti coba saya cek lagi. Kalau saya tentang orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang kemudian di mana menyampaikan ada satu hukum, tapi nggak mau diterapkan untuk diri mereka sendiri. Yang salah satunya adalah ketika menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ketika ketahuan ada salah satu anak ketua suku Yahudi yang mencuri, yang kemudian janganlah dipotong tangannya. Sampai Rasulullah menyampaikan, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, tentu aku akan potong tangannya sendiri. Ini penegasan tentang apa? Bahwa mereka menyampaikan ada hukum itu, tapi nggak mau mengamalkan. Gitu. Jadi konteksnya adalah sisi amal. Gitu ya. Jadi mereka menyampaikan suatu hukum, tapi memang tidak mau atau menolak untuk mengamalkannya. Kalau sisi ini
dia bukan menolak, kata Imam Nawawi tadi ya, dia bukan menolak hukum tersebut, tetapi dia tidak mampu atau belum mampu untuk bisa bertobat. Kan ada orang-orang yang ketika dia dirundung sebuah kemaksiatan itu dia berpikir juga gimana caranya berhenti. Tapi untuk berhenti itu dia pada posisi yang bingung. Makanya kenapa orang yang mau berhenti dari maksiat itu butuh orang lain untuk membantu dia keluar dari kemaksiatan tersebut. Kadang ada yang masih dalam kebingungan itu, dan itu yang kemudian harus dicarikan solusi. Gitu. Jadi konteksnya sisi itu. Yang satu untuk orang munafik dan orang Yahudi yang mereka menyampaikan sesuatu tapi tidak diamalkan, bahkan tidak meyakini atas apa yang dia sampaikan. Kalau yang Imam Nawawi itu berkaitan konteksnya adalah orang yang masih melakukan tapi sebenarnya dengan berhenti tapi belum mampu. Jadi ada azam di dalam hatinya ingin berubah tapi masih belum mampu. Tapi melihat ada orang lain berbuat keburukan dia tidak mau, orang itu mengikuti jalan. Seperti itu. Semoga cukup jelas. Tapi kalau nggak jelas ya Pak, ada hal lagi. Kalau dilihat dari redaksinya di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Apakah mereka juga yang orang munafik ini digolongkan sebagai orang yang beriman? Nah, ya ayyuhalladzina amanu ketika dikatakan sebagai huruf nida untuk orang-orang beriman, itu bukan berarti konteksnya adalah orang munafik bagian dari orang beriman, tidak. Tetapi sebagai peringatan kepada orang-orang beriman, jangan mengikuti orang-orang munafik, jangan mengikuti orang-orang Yahudi. Khitabnya memang ke orang-orang beriman karena seruan ini tidak mungkin kepada orang-orang munafik. Begitu. Jadi khitab di dalam Al-Quran itu kan berkaitan terkadang isinya itu menyinggung satu konteks, tapi lafaznya itu datang dengan bentuk yang lebih umum. Makanya dalam kaidah tafsir itu ada istilahnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu datang dengan umumnya lafaz, bukan karena khususnya peristiwa. Peristiwa itu berbicara Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan orang-orang munafik, tetapi bukan berarti ayat itu untuk mereka, tetapi ayat itu sebagai pengingat bahwa orang yang beriman kalau kemudian terbiasa dengan hal itu tidak akan jauh beda dengan orang Yahudi dan orang-orang munafik. Sebagaimana misalnya Rasulullah menyampaikan tentang alamatul nifaq itu ada 3 atau 4. Ya, ciri-ciri orang munafik itu ada 3 atau 4. Bukan berarti orang yang melakukan itu langsung jadi munafik, bukan. Tetapi ini jalan untuk orang bisa menjadi orang munafik. 3 ciri itu, 4 ciri itu. Begitu. Maka ketika disebutkan pada konteks ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu adalah ibrah yang untuk orang-orang beriman, tapi asbabun nuzul atau sebab kejadian ayat itu turun berkaitan dengan kasus orang-orang Yahudi atau orang-orang munafik yang tahu hukumnya, menyampaikan itu tapi tidak mau mengamalkan. Jadi sifatnya adalah konteks mau atau tidak. Yang ini kalau Imam Nawawi itu bukan mau dan tidak. Dia mau tapi tidak sanggup atau belum mampu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi. Bagaimana kita memilah seorang penuntut ilmu, sedangkan kita tahu tadi hadis yang tadi disampaikan oleh Ustaz, apabila seseorang itu masih tapi dari ucapannya mengeluarkan kebaikan, tetap kita harus mengambil kebaikannya. Tapi kontradiksi dengan pengambilan riwayat hadis, misalnya kan kalau sanad hadis itu satu saja melakukan kemaksiatan kita tidak boleh mengambilnya. Apakah diperlakukan sama dengan cara memilih guru Ustaz? Pertanyaan bagus. Yang pertama, jadi perlu kita bedakan antara al-khair sebagai kebaikan itu sendiri dengan agama sebagai sebuah ilmu. Kalau kita berbicara hikmah atau kebaikan secara umum, maka memang perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu cukup masuk unzur maqala wa la tanzur maqal. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Ini berbicara tentang al-haq, kebenaran apapun itu.
Tetapi nanti ada perkataan yang lain di tempat yang lain. Dan kemudian apa? Untuk apa? Perhatikanlah dari siapa engkau mengambil agama. Yang ini kemudian terkenal dengan istilah isnad atau sanad. Yang kemudian dalam ilmu hadis itu menjadi kriteria ketika seseorang mau mengambil sebuah riwayat. Nah, kok ada satu hal yang terlihat seperti kontradiktif? Sebenarnya tidak kontradiktif, tetapi beda tema. Beda dalam temanya atau beda pada lingkupnya. Lingkup kita mengambil kebaikan kebenaran dari siapa saja ini adalah lingkup agama yang lebih umum. Belajar agama secara umum dalam artian apa? Kita mengambil pelajaran hidup, gitu ya. Mengambil kesabaran, keikhlasan itu bisa dari siapapun. Tetapi sedangkan ungkapan yang kedua kita harus memilih guru ini pada konteks yang lebih khusus, yaitu apa? Dalam thalabul ilmu, mencari ilmu, menambah keahlian pada bidang ilmu tertentu. Contoh, ulama yang ahli dalam bidang hadis, maka ucapannya itu berbobot dalam bidang hadis. Tetapi kalau ulama hadis berbicara pada bidang fikih, bobotnya hilang. Gitu. Nah, kalau bicara fikih, maka bobot yang diterima adalah ulama fikih. Begitu juga sebaliknya, ulama fikih ketika berbicara hadis, bobotnya hilang. Karena yang diterima adalah ulama hadis. Dan begitu seterusnya. Makanya nanti kita bisa dapati ibu-ibu sekalian, seperti kasus kalau di ilmu hadis itu ada kasus namanya Imam Al-Waqidi. Imam Al-Waqidi itu penulis sirah, ya. Al-Maghazi, Shahihul Maghazi, penulis sirah, yaitu sirah nabawiyah, kisah tentang Nabi SAW. Beliau pada bidang hadis itu ditolak riwayatnya. Pada bidang hadis ditolak. Kenapa? Karena beliau lemah. Tetapi ketika beliau membawakan tentang sirah nabawi, beliau hujah. Beliau menjadi hujah. Hujah itu maksudnya apa? Beliau diterima argumennya, riwayatnya diterima ketika membawakan dalam riwayat sirah. Ini menunjukkan para ulama membedakan antara keahlian. Ada bidang-bidang keahlian. Loh, jangankan ini kalau hadis sama sirah mungkin agak beririsan dikit lah ya. Ini saya sampaikan yang lebih detail lagi. Imam Ibnu Khaldun itu pernah menolak riwayat tentang Imam Mahdi dikarenakan di antara rawinya itu ada seorang ahli qiraat, orang yang ahli qiraat, dan di antara imam qiraat yang 7. Kenapa? Karena dikatakan beliau kalau meriwayatkan Al-Quran diterima, riwayatnya kuat. Tapi kalau beliau meriwayatkan hadis lemah. Jadi kondisinya sangat ini sekali kompleks sebenarnya. Jadi menunjukkan kalau kita memilih guru memang akhirnya punya kriteria yang berbeda dengan sekedar kita mengambil pelajaran hidup. Pelajaran hidup kita bisa mengambil dari siapapun, tapi kalau kita bicara pada satu bidang tertentu, ilmu tertentu, maka memang harus sesuai dengan kriteria dalam ilmu tersebut. Begitu. Makanya ketika kita mau mengambil hadis, maka tentu kita berbicara tentang sanadnya dulu. Beliau punya ijazah sanad kemana saja, ini ke siapa saja. Ini kalau Qurannya apa? Kalau fikihnya apa? Metodologinya pakai apa dan seterusnya. Itu kemudian yang kita harus pahami. Jadi ilmu agama itu sebagaimana ilmu pada umumnya apa? Punya bidang keahliannya masing-masing. Yang repot memang di masyarakat satu ustadz dianggap mengetahui semua keahlian itu. Padahal tadi ada yang ahli fikih tapi nggak paham hadis, ada yang paham hadis nggak paham fikihnya, ada yang ahli akidah tapi nggak paham sisi tertentu dalam hal-hal yang lain. Jadi ini penting bagi kita bahwa dalam ilmu agama itu punya spesialisasinya masing-masing. Nah kalau bicara spesialisasi, memang kita nggak bisa ngambil ini ada tukang ojek kita bicara hadis, ya nggak mungkin, nggak tahu dia nanti bilang hadis sahih keliru kan gitu. Kita bicara fikih halal haram yang kita bawa adalah tukang ngamen. Akhirnya dia bilang bahwa pengamen itu halal langsung mutlak tanpa ada takkid dan segala macamnya. Ini kan jadi problematik gitu. Jadi kita penting ketika kita mau mengambil keilmuan agama pada spesialisasi tertentu itu harus melihat backgroundnya, harus melihat keahliannya, begitu. Ya,
Ya, jadi itu dua tema yang berbeda seperti itu. Wallahu a'lam. Syukur juga kalau melihat Ustaz, yang ingin saya tanyakan tentang riba Ustaz. Nah ini yang tadi terkait dengan kecanduan misalnya dalam bentuk adaptif itu kan harus dibersamai. Nah kalau riba bagaimana Ustaz? Nah ini kan terkait mungkin mindset ya. Betul. Mindsetnya yang harus diperbaiki. Apakah ini perlu pendampingan orang lain atau bagaimana? Nah pertanyaan kedua Ustaz lagi terkait dengan hal yang tadi yang sedang viral yang Ustaz yang pelakuan menyimpang itu Ustaz. Nah selama ini kan kita menganggap seperti pesantren itu adalah tempat yang teraman untuk pendidikan anak-anak kita gitu. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini jadi seperti agak parno gitu ya Ustaz. Kalau nanti anak kita akan lanjut ke pesantren. Nah ini bagaimana kita membekali ke anak-anak kita supaya mereka tahu batasan. Kan kalau di pesantren itu sepertinya kayak hormat gitu ya Ustaz, ke ininya ke guru-guru gitu, sangat-sangat dihormati gitu. Nah bagaimana kita membekali ke anak-anak kita supaya mereka tahu batasan adab-adab mereka terhadap guru seperti itu. Jadi yang pertama tentang masalah riba, apakah kemudian butuh pendampingan? Sebenarnya jawabannya untuk masalah riba itu bukan faktor utama. Faktor utamanya sebenarnya cash yang mudah. Riba itu bukan masalah ribanya sebenarnya, tapi karena ketersediaan solusi atas uang mudah. Nah, sehingga masalah riba itu sebenarnya memang nggak sekompleks kasus persinahan, kasus kecanduan judol. Ya, kecanduan judol itu cukup parah, cukup rumit sebenarnya. Termasuk tadi kecanduan pornografi dan semisalnya. Nah, untuk menangani mereka yang dalam masalah riba ya, khususnya yang tanyakan, maka sebenarnya damainya adalah bagaimana dia diberikan jalan untuk tidak ke tempat itu. Pada solusi yang lain sudah dia kan mainnya mikir lagi, ketika uangnya kurang, maka yang dicari adalah riba. Sekarang pinjol ya, pinjol itu kan naudzubillah ya. Hampir apapun itu iklan itu pinjol banyak sekali. Ini kalau orang nyoba-nyoba kan bisa langsung begitu. Nyoba diklik download naik pakai itu. Karena ini cepat mudah. Nah, yang jadi masalah adalah memang dirubah mindset. Makanya memang butuh orang lain untuk meluruskan mindsetnya bahwa pertama jangan mudah untuk berhutang kan begitu. Yang kedua apa? Dirubah pola hidupnya, gaya hidupnya, terus kemudian diajarin untuk bagaimana hidup sabar. Nah ini yang kemudian perlu dilatih kan? Perlu dilatih. Nah maka itu yang perlu didampingi sisi itu. Jadi memang akhirnya hampir semua maksiat itu memang butuh pendampingan. Meskipun nanti ada taraf yang sampai lagi ya butuh ke psikiater untuk obat. Ada yang sifatnya memang butuh pendampingan saja untuk dikuatkan, ya. Kemudian diingatkan terus, senantiasa diberikan semangat bahwa pasti ada solusi atas persoalan hidupnya itu terus dimotivasi di sini. Itu yang pertama. Jadi untuk masalah riba, selama diingatkan masalah itu, didampingi terus, diingatkan lagi, insya Allah akan berhenti karena fokus utamanya bukan kemaksiatannya tapi uang cash yang mudah. Gitu. Kalau judul berbeda. Kalau judul itu mainnya, yang bikin ketagihan itu mainnya. Gitu. Makanya kalah juga untuk main. Kalah juga untuk main sampai udah minus berapa miliar juga ada yang untuk main. Gitu. Minusnya udah miliar. Main judul minusnya miliar. Itu masih ada yang untuk main. Itu ya yang pertama. Allah. Untuk yang kedua, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak sebelum mondok ini memang penting. Anak-anak itu nggak boleh dimasukkan pondok itu kalau nggak diberikan pemahaman terlebih dahulu. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pondok dan bagaimana bersikap yang baik terhadap ustadz tanpa berlebihan. Sebenarnya ini sempat dirinci oleh Imam Ibnu Jamaah. Imam Ibnu Jamaah itu seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, itu punya kitab namanya Tazkiratus Sami. Ya, kitab Tazkiratus Sami itu berbicara tentang adab guru ke murid, adab murid ke murid. Jadi bagaimana guru beradab ke murid,
Kan jarang dibahas tuh. Yang banyak dibahas adalah bagaimana adab murid ke guru. Padahal guru punya adab ke murid. Itu dibahas di kitab. Adab guru ke murid, adab murid ke guru, adab murid terhadap kitab, terhadap buku. Kemudian nanti yang keempat adalah adab murid selama di pondok. Itu pembahasan. Nah, contoh sederhana untuk saya sampaikan, mungkin karena nggak mungkin saya bahas satu itu, bahwa untuk misalnya anak laki-laki, contoh sederhana untuk anak laki-laki, kenapa muncul penyimpangan di pondok? Mohon maaf ya, ketika sodomi dan semisalnya. Hal yang sering diabaikan adalah anak laki-laki tidak boleh tidur satu selimut dengan teman laki-lakinya. Dan ini pernah dilarang oleh Nabi SAW dan hadis dan Muslim, bahwa anak laki-laki tidak boleh satu selimut dengan laki-laki lain. Satu selimut tidak boleh. Di pondok bukan ada satu sarung bersama. Ya gimana, mohon maaf, ya gesek-gesekan. Itu begitu. Apalagi yang menjadi riskan, rawan, itu karena kondisinya malah apa? Anak-anak ketika masuk pondok itu masa-masa pubertas. Masa-masa pubertas. Jadi ketika hormonnya lagi naik, tapi dia bingung harus diapakan, kebingungan dia itu. Nah akhirnya tadi ketika main-mainan dengan temennya, akhirnya ya memang ada kan kondisi-kondisi yang terjadi di mana kadang itu seseorang tadi korban memang. Dan ini yang jadi masalah tuh. Ada pandangan yang cukup ekstrim ya, yang itu bilang begini. Tapi pandangan ini memang apa? Bisa dikatakan sebuah cara untuk menghentikan perkembangan orang-orang LGBT. Kan sering kan kalau kasus yang kayak tadi ya, antara Syekh tadi, itu kan kasusnya kan yang difokuskan kan Syekhnya ya. Kan padahal dalam hadis tahu kan? Dalam hadis itu yang dihukum siapa? Fa'il dan maf'ul, pelaku dan objek. Pelaku dan objek itu sama-sama dihukum. Karena menular. Rata-rata orang yang sebelumnya pelaku, dia itu sebelumnya adalah korban. Tapi tidak ditangani secara baik karena penanganannya sulit tuh memang. Penanganannya sulit. Bisa nggak? Bisa aja. Tapi penanganannya sulit. Makanya syariat itu memerintahkan apa? Yang dihukum mati itu bukan hanya pelaku, tapi juga korban. Berat kan mungkin berat, tapi satu sisi untuk menyelamatkan masyarakat. Bahasanya untuk menyelamatkan masyarakat. Karena kalau enggak, korban-korban ini nanti akan jadi predator terlalu besar. Dan itu yang banyak diabaikan, itu kan korban. Akhirnya cuma disayang-sayang, ini dibiarkan tanpa ada pemantauan. Secara tidak langsung dia ini akhirnya akan berubah haluan, berubah menjadi penyimpang tanpa dia sadari juga. Sehingga mungkin selama beberapa tahun nggak muncul pemicunya. Karena yang perlu diingat, hal semacam ini sifatnya naluriah. Jadi nggak muncul pemicunya, pas entah usia kapan muncul pemicunya, kesempatannya ada, eksekusi. Nah ini mungkin satu sisi kita melihat syariat kejam sekali, kok korban juga dihukum. Tapi ini kita harus pahami dalam persepsi fikih Islam, hudud itu atau kemudian jinayat atau hukum sanksi itu sifatnya bukan untuk menyelamatkan individu saja, tapi bagaimana menyelamatkan komunitas masyarakat itu sendiri. Makanya karena hukumnya kelihatannya ngeri, kelihatannya kok ini korban juga kena juga, dan karena untuk menyelamatkan masyarakatnya biar dia tidak jadi predator enggak. Begitu. Sehingga memang ini jadi problem. Sebenarnya ada hadis lain, tapi hadis itu dhaif, yaitu apa? Ketika seseorang, kan tadi ya, kadang ada penelitian yang bahkan nanti dikuatkan oleh orang-orang yang di TV bahwa ada penelitian sifat gay, lesbian itu alamiah katanya, sesuatu yang muncul dari genetik itu sendiri, sehingga dianggapnya itu sudah bawaan Tuhan. Kenapa kok kita syukuri? Ada yang begitu. Nah ini tapi ada hadis dhaif.
yang kemudian berbicara apa? Ketika ada orang cinta terhadap sesuatu yang itu haram untuk dicintai, maka tahan. Dan barang siapa yang bisa menahan perasaan cinta ini sampai dia mati, maka dianggap seperti mati syahid. Ini hadisnya dhaif, bahkan sebagian mengatakan palsu. Tapi bagi saya ini hadis bisa menjadi solusi untuk mereka yang sebenarnya ada pikiran-pikiran menyimpang. Tapi udahlah, kita kan nggak hukumi pikirannya selama nggak dimunculkan. Tapi kita minta apa? Tahan itu. Ya, bawa sampai mati. Itu aja solusi. Karena kalau dia melakukan itu, ya berarti kan dia membuat sebuah rantai yang tidak akan ada ujungnya. Gitu, makanya Islam memutus itu. Faqil wal maf'ul kejam memang, tapi itu menjadi solusi yang memutus rantai itu. Kalau enggak rantai itu terus berputar itu. Dan ini mau di kelompok Islam tanah itu ada. Makanya kita ingatkan kepada tadi anak-anak kita, kalau punya anak laki-laki diingatkan kalau ke pondok, ingat ya, jangan sarungan bareng sama temennya, jangan selimut tangga. Ini untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan, nah ini yang saya pasti belum tahu solusinya. Karena jujur menangani D itu lebih bisa atau lebih kelihatan daripada lesbian. Lesbian itu lebih sulit, saya nggak tahu ya cara menganalisisnya karena saya belum menemukan kasus langsung. Gitu. Kalau yang D, saya sudah menemukan beberapa kasus dan itu ada penanganan-penanganan yang sudah dilakukan. Gitu. Tapi yang lesbian itu lebih sulit digali. Karena memang hubungan perempuan dengan perempuan itu kadang memang ya sudah seperti itu gitu kan. Cuman ini bagaimana itunya yang masih agak sulit. Begitu. Cuman yang biasanya muncul kan nanti yang kelihatan yang lesbian itu biasanya nanti ada satu perempuan yang itu jadi kayak laki-laki banget kan gitu. Biasanya itu yang jadi pihak laki-lakinya. Ini menunjukkan secara fitrah itu meskipun sesama lesbian pun butuh sosok laki-laki meskipun casingnya perempuan. Gitu. Jadi ini ya begitulah. Wallahu a'lam ya seperti itu. Jadi saatnya nasihatnya begitu. Jadi itu pertama ya untuk interaksi dengan temannya. Jadi tolong dijaga sisi itu. Jadi perlu gimana sisi yang tidak boleh dilihat temannya. Yang mentang-mentang satu pondok, satu ini kadang mohon maaf, kadang itu bahkan masuk kamar mandi bareng-bareng. Gitu. Bahkan ada yang pondok yang naudzubillah, ada pondok yang kacau sekali apa. Jadi dia itu bikin satu kamar mandi itu kan mahal ya. Terus kalau santri yang banyak kan dan biayanya lumayan itu. Akhirnya apa? Belum kan langsung shower aja. Jadi santrinya langsung mandi bareng-bareng, banyak banget gitu. Nah itu bahaya itu kalau seperti itu. Makanya penting bagi orang tua fokusnya kalau memondokkan anak itu yang pertama adalah WC. Penting tuh dan WC pondok itu. Karena kalau WC pondoknya bagus, yang lain pasti udah niscaya bagus. Tapi kalau ibu lihat hanya sekedar kelas, kamarnya belum tentu WC-nya bagus. Kalau WC bagus yang lain pasti bagus. Itu udah kriteria umum. Ke masjid juga gitu kan. Kalau WC-nya bagus, fasilitas masjid yang lain bagus. Karena banyak yang diadakan termasuk pondok itu WC-nya bagus, pasti yang lain bagus. Maka lihat WC-nya aman enggak, bisa diterobos enggak, bisa dihitung enggak. Karena butuh minimal kalau kamar satu mes gitu ya. Kamarnya mes enggak masalah, tapi WC-nya enggak boleh bareng. Itu harus inspeksi sendiri. Harus inspeksi masuk sendiri, cek sendiri, WC-nya bareng-bareng enggak. Bisa diterobos enggak, aman enggak. Kadang ada udah ditutup tapi bisa diterobos, bahkan bisa diinceng gitu. Bisa dilomot sama temannya. Nah itu bahaya. Itu kelihatan sepele, tapi kalau itu sudah terakumulasi itu jadi jalan untuk menyimpang. Begitu. Itu jadi orang tua harus ngecek. Yang kedua, bagaimana murid terhadap guru. Nah ini kasusnya yang agak repot. Bagaimana murid menghadapi guru yang gurunya malah menyimpang. Begitu. Sebenarnya kalau disebutkan dalam kitab Tasawuf Sami disebutkan murid itu ketaatan terhadap guru adalah dalam masalah ketaatan saja, yaitu selama itu taat. Jadi
kategori utamanya itu jelas satu, apa? Bahwa selama itu bukan penyimpangan syariat, maka wajib taat guru. Tapi kalau itu sudah penyimpangan syariat, meskipun gurunya bilang ini juga pernah dilakukan oleh Rasul, na'udzubillah, ya, atau yang semisalnya, maka jelas kita punya ilmunya. Maka anak-anak dibekali pertama apa Bu? Tentang masalah fikih hubungan laki-laki dan perempuan. Itu penting. Fikih laki-laki itu apa tadi kayak kasus tadi. Sesama perempuan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan mohon maaf, kasus yang kayak kiai di daerah Pati itu sebenarnya kalau dibilang kiai enggak juga, dia itu dukun. Itu dukun dia itu. Nah, yang repot itu udah itu kalau kiai dikenalnya orang pintar. Ini pada akhirnya bilangnya apa? Bilangnya sudah bukan pada tatapan syariat lagi. Bahasa udah ini ilmu ma'rifat hakikat udah itu melanggar akhirnya. Makanya tegaskan kepada anak kita bahwa sebelum berbicara aspek-aspek yang lain, aspek fikih itu penting. Halal haramnya sesuatu itu menjadi pegangan pertama. Guru bilang begini, kalau guru itu salah ya nggak apa-apa. Bahkan nanti di kitab terus-terusan itu sampai disebutkan, bahkan murid itu bisa dianggap berkhianat terhadap guru. Ketika guru melakukan kesalahan, muridnya diam. Jadi di antara pengkhianatan seorang murid terhadap gurunya adalah ketika gurunya salah, muridnya itu diam, tidak meluruskan gurunya. Ini kan jarang dibahas. Ya. Bagaimana ketika gurunya menyimpang salah, itu muridnya diam saja, membenarkan dengan husnuzon. Nah ini bahaya ini husnuzon. Husnuzon barangkali saya ada yang nggak. Padahal nggak masalah loh. Ketika ada hal, meskipun nanti disebutkan begini. Jadi ada konteks nanti oleh Imam Ibnu Jamal disebutkan. Konteks pertama kalau itu di forum umum, guru salah menyampaikan ilmu, itu murid wajib meluruskan, meskipun di forumnya guru. Kenapa? Karena khawatir ketika nanti pulang orang yang tadi disampaikan itu menangkap yang salah tadi sebagai bagian dari agama, akhirnya nggak diluruskan lagi. Maka murid harus menyampaikan di forum itu juga. Itu kalau forumnya umum. Ada nanti kasus kalau forumnya khusus. Guru salah menyampaikan sesuatu, yang namanya manusia. Salah menyampaikan sesuatu, maka ketika salah menyampaikan sesuatu, murid gak langsung protes di situ. Protesnya nanti setelah selesai kelasnya disamperin ustadznya, Ustadz, tadi kenapa Ustadz bilangnya begini. Nah, jadi dibalik layar begitu. Kalau kasusnya memang adalah itu forum khusus begitu. Kalau forum umum karena khawatir orang yang datang dan pergi tidak akan sama. Kalau forum khusus kan udah murid ya harus terima aja gitu. Jadi mengingatkan gurunya nanti, Ustadz kenapa tadi menyampaikan begini? Oh, nah itu baru nanti kalau kita ternyata salah ilmunya ya nggak apa-apa, nggak akan malu juga kan kita. Beda kasus kalau kemudian kita nyampaikan di forum yang ada teman-teman kita, kemudian kita nyampaikan Ustadz salah. Nah, dia malu sama teman-teman. Ini sama kayak saya dulu itu mengkritik guru saya. Ketika guru saya salah menyampaikan sesuatu, saya bilang, Ustadz salah. Tapi di forum khusus, saya langsung nyampaikan ke beliau. Setelah selesai baru saya tanya, Ustadz ini. Saya bawakan 3 referensi. Guru saya langsung bawakan 10 referensi. Untuk mendukung beliau. Ini yang memang saya kurang ilmunya. Nah, berarti kan ada kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi kita perhatikan sisi konteksnya juga. Jadi mengingatkan guru itu juga bagian dari adab murid sebenarnya. Jadi jangan disampaikan kepada anak-anak bahwa nggak boleh koreksi guru sama sekali. Koreksi guru itu boleh, tapi dengan ada begitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika guru salah, ya dia akan protes. Guru ngajak hal yang nggak benar, dia akan protes. Itu yang penting. Jadi membuat kekritisan anak ini penting. Jadi sebelum anak dipondokkan, bangun dulu sifat kritisnya. Karena kalau anak tidak dibangun sifat kritisnya, ada penyimpangan, kekeliruan di pondok, dia akan ikut malah. Karena sifat kritisnya belum muncul. Makanya pondok itu nggak cocok untuk anak SD dari saya. Pondok itu baru cocok untuk anak SMP ke atas. Anak SD biar sama orang tua. SMP bahkan SMA lah begitu, barulah di pondok.
Seperti itu. Setelah kuliah nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada kata terlambat dalam belajar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Baik, ya semoga Allah lindungi keluarga kita, ya lindungi kita semua dari hal-hal yang bisa membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.